Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah, kembali kita bacakan buku tanya jawab agama yang disusun oleh pimpinan pusat Majelis Tarjih. Adapun pada hari ini masuk pada bab masalah salawat dan tasawuf, yaitu yang kedua. Ini ada pertanyaan sebagai berikut sehubungan dengan salawat tarikat. Pertanyaannya sebagai berikut: setelah kami membaca surat edaran sebuah tarikat di Pulau Bungan, di mana dinyatakan kewajiban menuntut ilmu tarikat dengan dalil hadis dan Al-Quran yang dipetik dari kitab Sarus Salik sebagai berikut. 1. Talabun saipun pitara raikatun wajibun kullu ummati walau kana rabil ulama. 2. Man tapakahu walam yadhab haubun fakat tasapaka. Ini termasuk dalil Al-Quran pada halaman 517 ayat 16. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana derajat hadis tersebut dan apakah maksud dari hadis tersebut, serta dalam surat apakah ayat 16 tersebut dan apakah maksudnya. Pertanyaan dari saudara Ari Fahmi, Batubara, Medan, Sumatera Utara. Jawabannya sebagai berikut. Mungkin nukilannya kurang benar atau tidak benarnya memang dari asal edaran itu. Kalau melihat dari segi bahasa, maksudnya kurang lebih artinya tadi: 1. Mencari sesuatu dalam tarikat wajib bagi setiap umatku sekalipun ia tergolong dari ulama besar. 2. Barang siapa memperdalam agama padahal ia tidak bertasawuf, maka sungguh menuju pada kefasikan. Yang pertama itu menurut pengamatan kami bukan hadis, dan yang kedua bukanlah ayat Al-Quran. Jadi tidak dapat menunjukkan apa nilai hadis dan surat apa ayat tersebut. Dan menurut pemantauan kami dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada keterangan demikian. Itu ada beberapa hadis yang dikaji oleh Majelis Tarjih dengan arti yang tersebut di atas, dan tidak ditemukan hadis-hadis tersebut di dalam ayat Al-Quran. Mungkin demikian pembacaan Majelis Tarjih, tanya jawab Majelis Tarjih pada hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat wajib subuh, insyaallah dirahmati Allah. Amin amin. Kembali kita
bacakan buku tanya jawab yang disusun oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu pada bab masalah salawat dan tasawuf. Adapun pada hari ini yang berkaitan dengan salawat tunjina. Ada pertanyaan sebagai berikut. Kami sering mendengar doa di musola-musola atau masjid dengan kata-kata salawatan tunjina biha dan seterusnya. Dikatakan doa itu amalan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang artinya mohon keselamatan dari segala penderitaan. Benarkah demikian, dan apakah memang dapat dilakukan pengamalan demikian itu? Pertanyaan dari saudara Muhammad Suhrawardi dari Banjarmasin. Pertanyaan dari Banjarmasin lah. Alapnya Sungai Mesa. Muhammad Suharwardi, Sungai Mesa, RT 10 nomor 22 Banjarmasin. Jawabannya sebagai berikut. Di suatu daerah doa itu disebut salawatan tunjina karena bacaannya dimulai dengan salawat, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha dan seterusnya. Membaca salawat termasuk yang dianjurkan agama seperti dalam Al-Quran pun hal itu disebutkan dalam surat Ahzab ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya. Mengenai arti salawat di situ ada beberapa pengertian. Kalau berasal dari Allah berarti rahmat, dan kalau dari malaikat berarti doa permintaan ampunan kepada Allah, dan kalau dari kaum muslimin berarti doa permohonan rahmat kepada Allah dan nabinya. Contoh doa salawat itu seperti ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Membaca salawat yang seperti ini ada tuntunannya. Tetapi kalau membaca salawat dihubungkan dengan yang lain-lain, apalagi dihubungkan dengan amalan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam rangka memohon keselamatan dan dijauhkan dari penderitaan, maka tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Keselamatan dapat langsung memohon kepada Allah dengan doa-doa yang masyhur, yang artinya dituntutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah tanpa dikaitkan dengan seseorang manusia. Di samping adanya usaha menjauhi hal-hal yang akan mendatangkan mudarat dan juga berusaha untuk selalu bersikap hati-hati. Dengan permohonan kita langsung kepada Allah akan menunjukkan keyakinan kita kepada kekuasaan, qodrat dan
Kodrat dan iradat juga ketulusan dan keikhlasan kita dalam memohon. Kalau akan membaca salawat, bacalah salawat sesuai dengan salawat yang dituntunkan Nabi, dan lakukanlah karena itu perintah Nabi sebagai kecintaan dan ketaatan kita. Sebagai kecintaan dan ketaatan kita mengikuti jejak Nabi, bukan karena yang lain. Nah, demikian sampai di situ penjelasan dari buku ini. Artinya kalau lo ringkaskan, intinya salawat itu ada tuntunannya dan bukti akan kecintaan kita dan ketaatan kita mengikuti jejak Nabi, bukan karena yang lain. Seperti yang ditanyakan saudara Suharwardi tadi. Mungkin itu aja yang bisa ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.